Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Mongase. Di video kali ini terdapat bor tembok yang kondisinya tidak berfungsi atau mati total. Untuk itu yang belum subscribe karena subscribe tersebut gratis. Like, komen, tekan lonceng untuk notifikasi video terbaru dari saya. Oke, kita langsung saja bagaimana untuk memperbaiki bor tembok yang tidak berfungsi atau tidak menyala. Dan di sini kalau dalam keadaannya tidak bisa untuk dinyalakan, kita akan mencoba untuk menyalakan. Kita tancapkan listrik terlebih dahulu supaya kita melihat apakah berfungsi atau tidak. Dan ini keadaan mati, tidak bermutar di bagian kepala. Kita akan membongkar bornya. Simak sampai selesai, jangan di skip supaya tidak gagal paham. Kita mulai saja, kita bongkar, kita belajar bersama apa yang menyebabkan alat ini tidak berfungsi. Let's go. Di sini sudah posisi terbuka alatnya. Dan di sini untuk sebelum kita melakukan pengecekan yang lainnya, kita diutamakan cek terlebih dahulu di bagian saklar. Kita mulai dari saklar dulu, apakah saklarnya berfungsi dengan baik atau sudah rusak. Dan di sini ada beberapa tanda, mungkin 4 skrup. Di sini 4 skrup untuk dari yang 2 untuk kabel dan 2-nya lagi untuk jalur in atau masuk ke komponen atau bor. Dan di sini ada tertera, ada angka dari 1 di 2 3 4. Nah, di sini antara 1 dan 2 saling berhubungan, dan 3 dan 4 saling berhubungan. Kita akan mencoba tes pakai avometer. Kita siapkan avometernya, kita arahkan di bagian posisi buzzer atau suara atau bunyi supaya terdengar dari fungsinya atau tidak. Kita tancapkan saja di bagian situ, dan kita posisinya ditekan katup saklarnya. Kalau seandainya posisinya bergerak berarti sambung, atau kita posisi di on atau di buzzer. Kita posisi buzzer biar terdengar. Ini kondisinya saklarnya berfungsi, dan kita akan posisi yang satunya lagi, kita tekan apa bunyi, dan sini terdengar berfungsi. Saklarnya masih berfungsi, saling menyatu saat ditekan, berarti saklarnya dalam keadaannya normal. Dan kita akan mencoba ini mesin atau untuk bagian karbon. Di sini ada beberapa jalur kabel 2. Kita akan mencoba mengukur atau mengetahui hambatan apakah dalam keadaan menyambung atau off. Dan di sini ada beberapa 2 karbon, dan di sini harus Anda dibuka terlebih dahulu karbonnya seperti ini. Kita lepas dulu, lihat, cek apakah karbonnya masih utuh, karbonnya masih bagus, dan kita akan mengecek pakai avometer apakah masih menyambung dalam keadaan baik atau sudah putus. Seperti biasa untuk pengecekan, kita satunya
tekan di bagian dalam dan satunya di bagian kabel. Kalau seandainya berbunyi berarti keadaannya normal. Kita kembali lagi ditutup bagian karbonnya. Kita tutup. Lalu kita akan menuju karbon satunya lagi atau berikutnya. Karbon ada 2. Kita kencangkan terlebih dahulu. Kita diputar. Yang satunya kita akan mengecek apakah dalam keadaannya masih bagus atau tidak karbonnya. Dan di sini karbonnya masih oke, masih cukup. Dan kita akan mengecek lagi. Tancapkan di bawah dan satunya di kabel. Nah, di sini dalam keadaannya berbunyi atau masih keadaan bagus. Kita masukkan lagi dan kita tutup lagi karbonnya. Di sini dalam keadaannya tidak sudah dicek dan berfungsi normal. Kita tutup kembali. Jangan lupa untuk menutupnya harus kencang. Kalau di sini sudah dicek dalam keadaannya normal semua, kita alih ke bagian berikutnya dan saklar juga udah normal. Kita singkirkan dulu antara mesin dan saklar. Kita menuju di bagian kabel. Di sini ada beberapa kabel, ada negatif dan listrik. Kita coba bagian ujung ke ujung pakai avometer. Biasa pakai avometer. Kita tempelkan ujung ke ujung. Di sini keadaannya ujung ke ujung warna coklat terhubung. Kita berikutnya yang warna biru tidak terhubung. Nah, oke, di sini ternyata di bagian kabel warna biru itu tidak tersambung oleh atau tidak terdeteksi oleh avometer, sehingga si bor itu alat tidak berfungsi atau tidak menyala. Kita coba cek bagian kabel, barangkali ada yang putus atau kebakar. Kita bongkar, kita lepaskan bautnya. Oke, kita amati di bagian kabel. Di sini ternyata ada kabel yang berlubang atau ternyata biasanya kayak gini gosong atau panas. Di sini kelihatan. Kita akan potong di bagian yang lubang atau lebih dari di atasnya lubang gitu. Kita akan dipotong dan diperbaharui. Kita potong saja, jangan terlalu panjang-panjang, sedikit aja. Dan kita akan diperbaharui dan kupas kembali dikira-kira untuk berapa senti biar nggak terlalu pendek kabelnya. Kita diukur.
sudah dipotong, kita sambungkan kembali di saklar. Di sini keadaannya sudah terpasang 3 kabel. Di sini ada 4 kabel, dari kabel listrik 2 dan 2 kabel dari bor. Jangan lupa di sini harus berurutan, jangan sampai salah masukkan. Anda harus mengingat atau sebelum dilepas Anda difoto terlebih dahulu supaya tidak bingung saat memasangkan kembali. Oke, di sini sudah disambung, keadaannya kencang, tidak ada yang kendor. Kita berikutnya untuk mengemas. Oke, Di sini sudah dalam keadaan rapi. Kita akan mencoba dites apakah bor tersebut sudah menyala. Kita tancapkan, kita tekan saklarnya. Ternyata di sini sudah menyala bornya. Oke, semoga bermanfaat dari teknik pengasih. Sampai jumpa lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.